Ketemu lagi bersama Miss Santi di week yang kedua. Oke, pada week yang kedua ini kita akan mempelajari tentang siklus menstruasi. Jadi di minggu sebelumnya kalian sudah mempelajari pembelahan sel, organ-organ reproduksi pada pria dan wanita, dan kalian juga sudah mempelajari pembentukan sel telur dan sperma atau oogenesis dan spermatogenesis. Nah, untuk minggu yang kedua ini di hari yang pertama kita akan mempelajari tentang siklus menstruasi pada wanita. Nah, kenapa ya kira-kira wanita bisa mengalami menstruasi? Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Jadi, kamu harus memastikan kamu melihat tayangan video ini dari awal sampai selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu merupakan proses pelepasan dinding rahim atau endometrium. Nah, biasanya menstruasi disertai dengan pendarahan dan rutin secara setiap bulan, kecuali pada saat kehamilan. Nah, menstruasi ini juga menandai kemampuan seseorang wanita untuk mengandung anak. Menstruasi itu terjadi setiap bulan antara usia remaja sekitar umur 10-16 tahun sampai menopause itu sekitar umur 45-50 tahun. Nah, siklus menstruasi ada 3. Yang pertama itu siklus pendek, itu selama 18 hari, sedang itu 28 hari, siklus panjang itu 40 hari. Tapi pada umumnya siklus menstruasi ini terjadi hanya berkisar antara 21 sampai 40 hari. Dan hanya sekitar 10-15% wanita saja yang memiliki siklus 28 hari. Nah, siklus menstruasi ini biasanya dipengaruhi oleh 5 hormon reproduksi. Yang pertama itu GnRH atau sering disebut hormon gonadotropin releasing hormone. Yang kedua itu follicle stimulating hormone atau biasa disingkat FSH. Yang ketiga itu luteinizing hormone, biasa disingkat LH. Selanjutnya ada hormon estrogen. Yang kelima hormon progesteron. Nah, proses menstruasi itu, ini adalah tahap yang pertama, fase menstruasi, kemudian ada fase reparasi, kemudian ada fase poliparasi, lanjut lagi ke fase sekresi, balik lagi ke fase menstruasi, seperti itu seterusnya. Nah, proses menstruasi ini diatur oleh kelenjar hipotalamus yang ada di otak. Nah, pada akhir menstruasi, kelenjar hipotalamus ini memproduksi hormon GnRH. Nah, hormon ini berfungsi menstimulasi kelenjar hipofisis agar mensekresikan hormon LH dan FSH yang sudah kita bahas di slide yang pertama tadi. Nah, FSH ini berfungsi merangsang perkembangan folikel, sedangkan hormon LH ini berfungsi dalam peristiwa ovulasi serta menghasilkan progesteron oleh korpus luteum. Nah, di sini dia. Nah, fase menstruasi yang pertama, fase folikel atau reparasi, ini terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-10. Nah, ini tahap penyembuhan pembuluh darah yang pecah setelah terjadinya menstruasi. Pada akhir siklus menstruasi, kelenjar hipotalamus yang di otak tadi memproduksi hormon GnRH. Itu fungsinya untuk menstimulus kelenjar hipofisis agar mensekresikan hormon LH dan FSH. Nah, hormon FSH dan ini berfungsi untuk merangsang perkembangan folikel sehingga folikel ukurannya itu bertambah besar. Nah, folikel terus berkembang oleh hormon FSH tadi, membentuk folikel yang masak. Setelah masak, akan menghasilkan hormon estrogen. Hormon FSH ini menurun, sedangkan hormon estrogen meningkat. Bisa kita lihat pada grafik ini. Nah, hormon estrogen itu yang berwarna kuning berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium, yaitu dengan mempertebal lapisan endometrium di dalam rahim dan membentuk pembuluh darah serta kelenjar. Nah, ini pembuluh darah, jadi di sini menebal. Yang kedua itu fase proliferasi. Ini terjadi pada hari ke-11 sampai ke-17. Nah, pada fase proliferasi ini kadar estrogennya meningkat.
kadar estrogen yang warna kuning itu meningkat, menyebabkan kadar LH juga meningkat yang biru, sehingga terjadi ovulasi. Ovum dilepas oleh folikel dan bergerak ke sepanjang tuba Fallopi di dalam rahim. Nah, pada saat seperti ini wanita tersebut dalam masa fertil atau subur, sehingga ovum siap dibuahi. Nah, yang ketiga itu fase sekresi. Nah, pada fase sekresi ini terjadi di hari yang ke-18 sampai hari ke-28. Pada saat melepaskan ovum atau ovulasi, folikel graf pecah dan dalam keadaan kosong. Hormon LH merangsang folikel graf yang kosong sehingga membentuk korpus luteum di dalam sistem reproduksi wanita. Korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi menyiapkan dan memelihara endometrium untuk proses implantasi. Nah, pada saat endometrium ini menjadi tebal dan lembut, sehingga semakin penuhlah dia oleh pembuluh darah. Ini dia pembuluh darah. Nah, jika ovum tidak mengalami fertilisasi atau pembuahan oleh sel sperma, maka tidak akan ada kehamilan. Nah, korpus luteum berdegenerasi menjadi korpus albikan, sehingga progesteron dan estrogen menurun bahkan hilang. Mereka menurun bahkan hampir tidak ada, seperti itu. Nah, yang keempat itu fase menstruasi. Nah, ini adalah terjadi pada hari ke-1 sampai ke-5 ketika kadar estrogen dan progesteron menurun, bahkan hilang, yang tadi di sini sudah tidak ada lagi. Maka menyebabkan pembuluh darah pada endometrium menegang. Jadi pembuluh darah di sini itu menegang sehingga menyebabkan suplai oksigen menurun. Karena tidak terjadi kehamilan, maka endometrium mengalami degenerasi yang ditandai dengan meluruh sel-sel pada dinding sel. Nah, jadi dinding-dinding sel pada dinding rahim ini meluruh. Pecahnya pembuluh darah dalam endometrium menyebabkan darah dan sel-sel tersebut keluar melalui vagina yang dikenal dengan menstruasi. Biasanya menstruasi itu normalnya berlangsung antara 5 sampai 7 hari selesai. Nah, ini menghitung siklus menstruasi. Kalau misalnya fase menstruasi ada di sini 1, 2, 3, 4 kita anggap 5 hari, maka 3 hari selanjutnya adalah fase reparasi. Berarti 5 hari selanjutnya adalah fase reparasi dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari selanjutnya itu adalah masa subur. Nah, sisanya itu adalah fase sekresi atau tidak subur. Jadi, ini penting untuk wanita-wanita yang sudah berkeluarga. Mereka bisa menghitung kapan mereka subur, kapan mereka tidak subur melalui kalender siklus menstruasi seperti ini. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah yang pertama, fase menstruasi itu terjadi pada hari pertama sampai hari kelima dari siklus menstruasi. Itu dihitung dari siklus menstruasi ya. Nah, fase ini dimulai saat produksi progesteron itu berhenti. Dinding rahim itu meluruh yang disertai dengan pendarahan. Yang kedua itu adalah fase reparasi. Ini terjadi pada hari yang ke-6 sampai hari yang ke-10. Dan ini merupakan tahap penyembuhan pembuluh darah yang pecah saat terjadinya menstruasi. Nah, hormon FSH ini memacu perkembangan ovum dan estrogen memacu penebalan endometrium, di mana endometrium sudah mulai diproduksi. Nah, yang ketiga fase proliferasi terjadi pada hari ke-11 sampai ke-17. Nah, pada saat fase proliferasi ini adalah fase masa subur wanita. Jadi, di sini terjadi pelepasan ovum atau peristiwa ovulasi. Nah, pada peristiwa ini hormon LH diproduksi. Nah, yang terakhir adalah fase sekresi. Ini terjadi pada hari ke-13 sampai hari yang ke-28. Nah, itu dia untuk fase siklus menstruasi. Nah, jadi kalau terjadi pembuahan ketika sel sperma masuk ke dalam dinding rahim, ke dalam rahim wanita dan menuju sel telur, jika sperma itu berhasil dan membuahi sel telur, maka akan terjadi kehamilan dan tidak akan terjadi menstruasi. Nah, itu dia untuk pembahasan siklus menstruasi pada hari ini. Oke, thank you for today. Jangan lupa kerjakan
mengerjakan tugas yang bisa Santi berikan yang ada di bagian bawah video ini. Oke, semangat belajar, banyak-banyak berdoa. Semoga kita secepatnya ketemu di sekolah Miss Santi. Merindukan kalian semua. Thank you guys, see you and God bless you.